Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini admin akan mengangkat sebuah cerita yang berjudul Santet Itu Untukku, Tapi. Kisah ini dialami oleh seseorang yang mana pemeran di dalamnya tidak akan admin samarkan sama sekali, karena admin sudah mendapatkan izin dari sang penulis. Bagi yang penasaran dan ingin berbalas pesan dengan sang penulis, kami akan taruh link ceritanya di kolom deskripsi. Baiklah, untuk yang sudah penasaran, seperti inilah ceritanya. Bismillahirrohmanirrohim. Kenanganku kembali pada 2 tahun yang lalu saat suamiku masih bersamaku dan berjanji tidak akan meninggalkanku. Pagi hari di bulan ketiga tahun 2020, Mas Aris, pria yang menikahiku 2 tahun yang lalu, sedang duduk santai sambil memainkan gawainya. Tiba-tiba aktivitasnya terhenti. Di gawainya tertera nomor yang tidak dikenalnya. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Ini siapa ya? Tanya suamiku menyelidik. Aku loh bang, Hendra, yang pernah bantuin angkat alat sound system abang. Oh iya, ada apa tuh Ndra? Tanyanya. Begini mas, bulan depan aku mau pesta. Aku mau pakai sound system abang. Tapi bantu aku cari teratak pelaminan sama video syutingnya ya. Aku cuma punya budget 10 juta bang. Masalah itu gampang. Hari ini gak sibuk Ndra? Biar kita keliling cari yang kau butuhkan, kata Mas Aris. Ayo bang, kebetulan hari ini waktuku lagi gak sibuk. Ya wes, abang tunggu di rumah ya. Abang ngontrak di rumahnya Wak Ramli. Iya bang, aku meluncur. Setelah percakapan terputus, suamiku langsung masuk ke dalam kamar untuk ganti pakaian. Pak, mau kemana? Tanyaku yang sedang menyetrika baju yang menumpuk. Mau menemani Hendra cari teratak pelaminan sama video syuting. Alat kita pun dipakai di acara pestanya nanti. Lumayan bisa dapat uang tambahan. Jawab suamiku. Hati-hati ya pak, awas jangan nakal ya. Kataku sambil tersenyum. Bapak tuh nakalnya cuma sama mama. Lagian apa masih ada yang mau sama orang jelek? Sambil tersenyum nakal ia mencubit pipiku. Mana tahu loh pak. Bapak gak akan tergoda dengan wanita lain. Walaupun dia mau bugil di depan bapak. Bapak gak akan ninggalin mama. Hanya maut yang memisahkan kita. Suamiku duduk di depanku. Mata kami beradu pandang. Ada kesungguhan terpancar dari matanya. Orang yang ditunggu sudah datang. Mas Aris dan Hendra langsung ke tempat yang dituju. Cerita kali ini menceritakan dari sudut pandang Mas Aris. Aku pria sederhana dan agak cuek dalam kehidupanku. Terlahir dari keluarga pedagang. Aku mewarisi keahlian orang tuaku dalam berniaga. Aku mengikuti jejak bapakku sebagai pedagang bakso keliling. Sedangkan ibuku penjual jamu keliling. Di tahun 2017 aku menikahi Yosi dengan mas kawin alat sound system. Alasan mengapa mas kawin berupa alat sound system, bila sudah menikah nanti, kami sudah memiliki usaha sendiri. Kebetulan istriku itu seorang biduan, dan aku seorang player keyboard. Jadi, dengan usaha sound system ini, bisa dijadikan usaha sampingan selain berjualan bakso keliling. Orang tuaku tidak setuju aku menikah dengan Yosi, karena tidak sesuai dengan menantu idamannya, yang berhijab dan menuruti apa kata orang tuaku. Tapi aku tetap meyakinkan orang tuaku bahwa Yosi adalah wanita yang baik. Sebelum menikah sampai sudah menikah pun, aku selalu membantu keuangan orang tuaku yang kala itu sedang menguliahkan adik lelakiku yang paling kecil. Untungnya istriku mengerti keadaanku
dan itu dimanfaatkan oleh orang tuaku untuk menjadikanku sapi perah, untuk memenuhi kebutuhan mereka, tanpa memikirkan aku sudah punya kewajiban menafkahi istriku. Kadang aku menjatah uang belanja untuk istriku demi membantu orang tuaku. Keuangan rumah tanggaku pun diatur oleh orang tuaku. Di keluargaku, aku selain dihina dan dibedakan oleh mama yang berjasa telah melahirkanku, di mata mamaku, adik-adikkulah yang berharga dan pantas mendapatkan perlakuan istimewa dari orang tuaku. Bagiku tak masalah, karena suatu saat nanti kalau mereka sakit atau butuh bantuan, pasti yang akan dimintai tolong duluan adalah aku. Maka dari itu aku menanggapi sikap orang tuaku dengan acuh tak acuh. Alhamdulillah, semenjak menikah, usaha sound system yang kami jalankan banyak yang mengundang di berbagai acara, hingga membuat para juragan sound system yang lain merasa tersaingi dengan keberadaan kami. Hingga timbul masalah, saat kami menerima job dari Hendra, ternyata ada juragan sound system yang berusaha merayu Hendra untuk memakai soundnya. Dengan dalih, ada keluarganya yang menyumbang alat sound system di pestanya nanti. 2 minggu berlalu, Mas Aris mendapat telepon dari Hendra bahwasanya ia tidak jadi memakai alat sound system kami, dengan alasan ada saudara yang menyumbang alat sound. Tapi saat menerima telepon ada kejanggalan. Terdengar samar ada orang berbicara selain Hendra. Tapi semua tak jadi masalah. Setelah mendapatkan info pembatalan job, Mas Aris membuat status di akun sosmednya. Jobku batal karena sumbangan keluarga. Seperti itulah isinya. Status itu pun berlanjut hingga menjelang hari H acaranya Hendra. Mendadak saja kata sumbangan keluarga menjadi viral. Suamiku sudah menghubungi pemilik teratak pelaminan dan video syuting yang akan dipakai di acara Hendra, bahwa alat sound kami tidak jadi dipakai di acaranya. Beberapa hari kemudian, Hendra dan calon istrinya datang ke tempat yang sebelumnya dicarikan oleh suamiku. Alangkah terkejutnya Hendra kalau harga sewa teratak pelaminan dan video syuting multimedia lain dari kesepakatan. Dari anggaran dana yang ia punya, ia harus menambah 4 juta lebih. Ia berusaha membujuk calon istrinya untuk tidak jadi memakai teratak pelaminan dan video syuting multimedia yang Mas Aris pilihkan. Usahanya sia-sia, karena calon istrinya menyukainya. Alhasil, Hendra harus merogoh kocek lebih demi menuruti keinginan sang calon istri. Hari H yang dinanti tiba. Mas Aris diminta untuk menemani Mbah Sebeh, pemilik video syuting multimedia, karena kekurangan anggota. Awalnya menolak, karena dibujuk terus, akhirnya Mas Aris menurut, sekaligus ingin tahu sound system siapa yang dijadikan sebagai sumbangan keluarga. Mas Aris berpamitan padaku. Sesampainya di sana, ternyata sound system tetangga yang mengisi acara di sana. Begitu bertemu, si juragan terlihat pucat pasi ketika bertemu dengan suamiku. Si juragan merasa malu dan bersalah karena sudah menerima job tersebut. Ia meminta maaf, tapi suamiku menanggapinya dengan santai, seolah tidak terjadi apa-apa. Setelah kejadian itu, status sumbangan keluarga menjadi tren. Aku melihat banyak komentar yang menggunakan kata sumbangan keluarga sebagai bahan candaan. Hingga muncul status dari salah satu juragan sound system yang tersinggung dengan candaan tersebut dan mengancam akan berbuat sesuatu. Setelah membaca status itu, Mas Aris berdiskusi dengan teman seprofesi. Banyak yang menyalahkan si juragan tersebut. Terlalu baper dengan status Mas Aris. Kalau tetangga itu marah, berarti memang dia sering terima job sumbangan keluarga. Buktinya memang iya. Kenapa harus marah? Begitu ucapan Mas Aris. Aku akui jika suamiku membuat status di akun sosial medianya sekilas seperti menyinggung seseorang. Tapi ia hanya mengungkap fakta yang ada di sekitar. Aku mencoba melarangnya, tapi kadang tak diindahkan oleh suamiku. Semenjak kejadian itu,
Sesudah bulan puasa tahun 2020, suamiku mengalami perubahan yang cukup drastis. Tubuhnya mendadak kurus walau terlihat sehat seperti biasa. Adik sepupuku melihat postingan gambar suamiku sedang memainkan keyboardnya. Dengan segera ia menghubungi bapaknya untuk diterawang. Bapaknya mengatakan kalau di balik kurusnya Mas Aris ada kiriman santet yang menyertainya. Jadi suamiku mendapat santet dari seseorang karena persaingan dalam usaha sound system. Adik sepupuku menghubungi dan menceritakan perihal keadaan Mas Aris. Aku pun segera memberitahukan pada Mas Aris sebagai peringatan, tapi malah dianggap remeh. Kalau matinya nanti karena sakit, mau dikata apa? Gak akan bisa kita cegah kalau syaratnya seperti itu. Begitulah tanggapan suamiku dengan cueknya. Tapi gak ada salahnya kita berusaha mengubah suratan itu. Masa kita mau pasrah dengan keadaan? Nanti kalau ada rejeki, kita berobat ya Pak. Mumpung masih bisa diobati. Iya mah, Bapak gak akan kenapa-napa kok. Kata-katanya selalu membuat hati dan pikiran tenang. Ia selalu meyakinkan kalau semuanya akan baik-baik saja. Itu yang tak bisa dilupakan. Akhirnya suamiku jatuh sakit. Ia mengalami penyakit gejala tipes, asam lambung dan kurang darah. Terkena COVID-19 saja hingga 2 kali. Tapi dengan telatennya, aku menjaga pola hidup dan pola makan suamiku. Suamiku bisa sehat kembali walau berat badannya semakin menurun. Masih bersyukur suamiku sehat. Hampir setengah tahun suamiku belum juga bisa beraktivitas seperti semula. Katanya imun tubuhnya kurang baik. Sempat diberi infus oleh bidan terdekat untuk menambah tenaga, tapi hasilnya nihil. Tenaga makin berkurang dan tubuh semakin kurus. Berbagai vitamin dan obat penambah darah sudah dikonsumsi, tapi tidak membuahkan hasil. Ada niat untuk transfusi darah, tapi waktu itu sedang mewabah COVID-19 varian Delta. Ada ketakutan yang menguasai suamiku. Hari ke hari berganti bulan, bapak mertuaku bertandang ke rumah. Ia mengeluh tentang penyakit mama mertua yang mengalami depresi berat. Setiap hari ia datang ke rumah dan membujuk suamiku yang merupakan anak kedua dari 4 bersaudara untuk tinggal seatap lagi dengan iming-iming dibuatkan rumah di samping rumah mertua. Aku sudah memperingatkan agar tidak terbujuk rayuan orang tuanya, karena aku tahu sifat buruk orang tuanya, karena pernah diusir dari rumah mertua juga. Moga dengan adanya kita di situ, mama sama bapak bisa berubah. Kasian bapak gak ada yang bantu kerja. Itulah alasan suamiku ngotot ingin pindah dan menganggap orang tuanya berubah menjadi baik. Dan dari situlah petaka itu berawal. Petaka itu berawal dari ketika aku dan suami pindah rumah. Dan bertepatan kami mendapat anugerah yang terindah yang Allah berikan pada kami. Yaitu dikaruniai seorang anak laki-laki yang lucu. Aku dan suamiku tak henti mengucap syukur. Akhirnya kami bisa memiliki dan bisa mengasuh anak yang sudah lama kami nantikan. Kondisi suamiku berangsur pulih semenjak kehadiran si kecil. Mas Aris makin semangat menjalani hari. Sesuai dengan janji orang tua Mas Aris yang juga mertuaku, kami dibuatkan rumah di samping rumah mertua. Awalnya aku tidak setuju karena menurut orang Jawa, jika anak laki-laki yang sudah menikah kemudian tinggal bersebelahan dengan orang tuanya, kehidupan rumah tangganya tidak akan ada kemajuan dan akan menggendong orang tuanya dengan arti kata orang tua yang akan diutamakan ketimbang anak dan istri. Tapi suamiku meyakinkanku akan hal itu tidak akan terjadi. Yang aku takutkan ternyata terjadi juga. Mertuaku mengatur rumah tanggaku. Suamiku dijadikan sapi perah lagi oleh orang tuanya. Hasil jualan suamiku diambil tanpa tersisa dengan alasan dijadikan tabungan dan kebutuhan anakku. Keuangan rumah tangga kami mulai dicampuri oleh bapak mertuaku. Di awal tahun baru 2022, suamiku mulai mengeluh sakit.
Karena merasa tidak enak badan, Mas Aris berobat ke dokter. Setelah diperiksa, ada bengkakan hati yang membuat suamiku sering mengeluh sakit di bagian perutnya. Aku mulai menjaga pola makan suamiku. Tapi bapak mertuaku menyuruh suamiku untuk makan masakannya yang menurutku bisa memperparah penyakit suamiku. Suamiku bagai dicocok hidungnya. Ia menurut saja dan lebih membela bapaknya. Pertengkaran demi pertengkaran pun terjadi antara aku dan suamiku. Begitu rumah dan warung untuk tempat jualan suamiku selesai dibangun, tanpa ada selamatan kami langsung menempati rumah tersebut. Aku lebih menganggap itu bukan rumah, tapi lebih tepatnya seperti gudang. Tidak ada ventilasi udara, pintu, dan jendela. Penyakit suamiku mulai memperburuk kondisi tubuh suamiku. Ia malah semakin kurus, semakin ringkih dan semakin pasrah dengan keadaan. Ia tetap berjualan dengan semangat. Awal buka warung, banyak pembeli yang singgah di warung bakso milik suamiku. Setiap jualan, uangnya diambil semuanya oleh mertuaku. Jika aku butuh sesuatu untuk anakku, suamiku harus meminta pada orang tuanya. Perdebatan pun terjadi. Aku merasa rumah yang kami tempati tidak cocok. Kami selalu bertengkar karena masalah sepele. Hari ke hari warung mulai berkurang pembelinya. Bapak mertuaku memutuskan menutup warung untuk sementara. Mas Aris disuruh berjualan keliling kembali. Tapi kali ini Mas Aris memilih mangkal di depan kantor camat. Di situ tempatnya strategis. Beberapa kali berjualan, hasilnya lumayan. Suamiku mulai menunjukkan kalau ia sedang sakit. Setelah berobat ke dokter, ada pembekakan pada organ hati. Rasa was-was dengan penyakit suamiku menghantui pikiranku. Tapi pria yang selalu humoris menenangkan hatiku karena ia tidak ingin jadi pikiran. Apalagi saat itu aku kewalahan mengurus anak dan suamiku. Singkat cerita, bulan puasa pun tiba. Suamiku, Mas Aris berjualan di bazar Ramadan. Kondisi kesehatan Mas Aris semakin memburuk. Hingga seminggu menjelang lebaran, imun suamiku semakin menurun. Kali ini kembali ke sudut pandang Mas Aris. Aku berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Pekerjaanku pedagang bakso keliling. Pernikahanku dengan Yosi tidak direstui oleh kedua orang tuaku karena tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tapi aku yakinkan mereka kalau Yosi adalah wanita baik. Dari pernikahanku, aku dikaruniai seorang anak laki-laki yang sangat menggemaskan. Jika anak pertamaku terlahir ke dunia, mungkin aku memiliki 2 orang anak. Pada usia kandungan 6 bulan, calon anakku hilang di rahim istriku. Diketahui anak pertamaku adalah perempuan yang sangat cantik, karena dia pernah datang dalam mimpi ibuku. Dia aku beri nama Nawang Wulan. Setelah penantian panjang, hadir seorang putra yang sangat menggemaskan. Walau sifatku cuek dan terlihat santai, tapi aku begitu menyayangi istri dan anak lelakiku. Kedua orang tuaku memperlakukan aku dengan tidak adil. Walaupun demikian, aku tetap perhatian dan berbakti pada keduanya. Beruntung aku memiliki istri yang pengertian dan tidak pernah melarangku untuk mengurus kedua orang tuaku. Di sela aku berjualan bakso, aku memiliki usaha sewa sound system. Banyak yang iri dan dengki padaku, dikarenakan aku sering pamer dengan apa yang aku beli. Dalam waktu setahun saja alat sound systemku bisa bertambah speaker atau barang lain untuk menunjang usahaku. Alat sound system itu adalah mas kawin untuk istriku. Aku berpikir, daripada mas kawinnya berupa uang, lebih baik aku belikan barang. Jadi sesudah menikah, ada usaha sampingan. Usaha apapun aku jalani untuk memenuhi kebutuhan istriku dan rumah tanggaku. Tapi orang tuaku selalu mencampuri kehidupan rumah tanggaku. Semua diatur walau kami sudah mengontrak rumah. Kembali ke sudut pandang Yosi.
Suamiku memutuskan untuk diinfus karena merasa tubuhnya tidak bertenaga. Melihat suamiku, hatiku merasa sakit. Yang luar biasa, betapa tidak. Sudah 2 tahun ini suamiku sakit-sakitan. Aku sebagai istri tak bisa berbuat apa-apa. Aku hanya bisa berdoa agar diangkat penyakit yang diderita suamiku. Keesokan paginya, infus sudah terlepas dari tangannya dengan bantuan bidan setempat. Menurut bidan, sebaiknya suamiku segera ke rumah sakit untuk mengetahui penyakitnya apa. Tapi tak diindahkan oleh bapaknya. Selama pindah dan dibuatkan rumah, Mas Aris tak pernah memberi uang lagi. Jika ada kebutuhan anakku yang habis, Mas Aris meminta pada bapaknya. Dari hari ke hari seperti itu. Belum lagi tuntutan bapaknya yang mengharuskan mencari uang dengan lebih giat lagi untuk memenuhi kebutuhan kami berlima. Suatu hari, ketika matahari mulai terasa panas, aku perhatikan bagian perut Mas Aris membengkak dan keras seperti hamil 5 bulan. Pak, kok perutnya agak bengkak? Gak apa-apa ini. Sakit gak? Aku berondong suamiku dengan pertanyaan yang membuatku khawatir. Gak apa-apa, itu akibat efek infus tadi malam. Bapak udah agak mendingan. Berusaha meyakinkanku sambil mengelus pundakku. Mama dari kemarin udah bilang, kita masak sendiri aja. Tapi bapak nolak karena gak enak sama orang tua yang udah masak. Orang tua bapak tuh gak bisa bandingin masakan orang sehat sama orang sakit. Bibirku langsung mengerucut karena mengingat betapa suamiku tidak menuruti saranku. Memang bapak mertuaku yang masak semua makanan untuk kami setiap hari. Kami mau masak sendiri saja jadi bahan omelan. Sementara suamiku memang harus dijaga makanannya. Aku sudah bersusah payah menjaga pola makan suamiku agar tetap sehat. Yang paling membuatku marah, jika bapak mertuaku masak apapun, ditambahkan merica dalam masakannya. Padahal sudah menggunakan cabai. Bisa dibayangkan bagaimana keadaan perut dan tenggorokan kita saat memakannya. Kita kembali ke cerita. Semakin hari suamiku semakin kurus. Imun tubuh makin menurun dan perutnya semakin membengkak. Di bawah rongga badannya ada benjolan sebesar telur angsa. Beberapa kali berobat ke bidan dan dokter tidak membuahkan hasil. Malah penyakitnya bertambah parah. Setiap malam aku mendengar suara seperti pasir ditebarkan di atas kamarku. Aku tak bisa tidur dengan lelap, selalu gelisah. Sambil memperhatikan wajah lelaki yang membuatku bertahan dengan keadaan. Pak, cepat sembuh ya. Masih banyak impian yang belum kita wujudkan. Jangan tinggalin mama. Ucapku lirih. Aku tatap wajah anakku yang masih berumur 5 bulanan. Dialah yang membuat semangat Mas Aris untuk sembuh. Teringat saat suamiku berkata, "Nak, cepat duduk ya. Nanti bapak belikan baju surjan. Nanti kita foto bertiga pakai baju itu." Sambil menunjukkan baju surjan padaku. Masa fotonya bertiga? Gak boleh loh. Nanti ada adek Iyal foto sama kita. Ya pak? Kataku sambil mencium anak lelakiku yang sedang minum susu. Iya mah, buat kenang-kenangan. Sambil tersenyum. Aku gak memahami kalau itu firasat bahwa dia akan pergi. Keadaan suamiku makin parah. Tapi orang tuanya tak pedulikan hal itu. Dalam keadaan menahan sakit di perutnya, orang tuanya menyuruh suamiku membantunya membuatkan bakso dan segala keperluan jualan nantinya. Seperti merajang bawang merah, menggorengnya, merendam mie putih dan mengiris daun seledri. Aku merasa kasihan melihat suamiku. Ingin aku bantu, tapi anakku tidak ada yang menjaga. Mau menitipkan sama mama mertua, pandangannya sudah gelap. Tenaganya sudah tidak ada. Sangat beresiko untuk anakku. Apalagi saat itu anakku tidak mau diajak duduk, kecuali berada di ayunan santainya. Alhamdulillah ada anak tetangga yang mau menemani dan menjaga anakku. Agak sedikit lega.
Jadi aku bisa membantu pekerjaan suamiku dan pekerjaan rumah lainnya. Pagi yang cerah, suamiku dan orang tuanya pergi ke rumah teman suamiku karena akan membantu suamiku berobat. Sebelumnya teman suamiku pernah menawarkan pengobatan alternatif pada suamiku. Aku menunggu di rumah dengan harap-harap cemas. Semoga tidak terjadi apa-apa dengan suamiku. Menjelang tengah hari, mereka kembali ke rumah. "Pak, gimana tadi berobatnya?" Aku tak sabar menunggu jawaban dari suamiku. "Ya gitu, Bapak kena kiriman paket dari orang," jawab suamiku dengan sedikit lesu. "Kiriman paket gimana maksudnya? Aku tidak mengerti." Karena suamiku kalau ditanya serius, pasti selalu menambahkan sedikit candaan. "Kiriman paket loh mah, masa nggak tahu? Dapat kiriman santet," jawab suamiku. Deg, seakan tubuhku tak bertulang ketika mendengar jawaban suamiku. Siapa yang tega menyantet suamiku? "Sabar ya mah, kita hadapin bareng-bareng. Bapak butuh dukungan dari mama, dari Abi juga untuk kesembuhan Bapak. Kita lagi diuji Allah." Suamiku membesarkan hatiku agar aku kuat, karena inilah cobaan yang paling berat aku rasakan. Sekian dulu untuk cerita kali ini. Nantikan kisah kelanjutannya di part selanjutnya. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe supaya kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Terima kasih.